Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas latihan soal untuk persiapan ujian akhir sekolah. Untuk soal yang nomor 1, hasil dari negatif 20 dikurangi 16 dibagi 4 ditambah 7 dikali negatif 5 adalah. Nah, cara mengerjakannya yang terlebih dahulu adalah pembagiannya kita operasikan dulu. Kemudian perkalian. Setelah perkalian baru kita operasikan semuanya. Nah, untuk soal yang nomor 1, negatif 20 dikurangi 16 dibagi 4 ditambah 7 dikali negatif 5. Nah, ini kita operasikan dulu. Negatif 16 dibagi 4 sama dengan negatif 4. 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35. Nah, negatif 20 nya kita tulis kembali. Kemudian negatif 20 dikurangi 4 sama dengan negatif 24 dikurangi 35 sama dengan negatif 59. Jadi jawabannya yang D. Untuk soal nomor 2, Lembaga Pendidikan El Rifki mengadakan kompetensi matematika dengan soal yang dilombakan sebanyak 40. Nah, ini soalnya sebanyak 40. Dan sistem penilaian jika benar mendapat nilai 4. Nah, ini nilainya kalau benar sama dengan 4. Salah mendapat nilai 1. Nah, ini kalau salah nilainya negatif 1 ya. Dan tidak dijawab mendapat nilai 0. Tidak dijawab sama dengan 0. Jika Zaki menjawab benar 28 soal, nah jawaban yang benar adalah 28 soal. Dan yang tidak dijawab 5 soal. Nah, ini soal tidak dijawab 5 soal. Maka nilai yang diperoleh Zaki adalah, nah ini kan belum diketahui soal salahnya ya. Caranya gimana mengerjakannya atau mencarinya? 28 ditambah 5 sama dengan 33. Nah, 40 kita kurangi dengan 33 sama dengan 7. Jadi jawaban salahnya adalah 7. Nah, ini jawaban benar kita kalikan dengan 4 sama dengan 112. Tidak dijawab kita kalikan dengan 0. Kemudian jawaban salah kita kalikan dengan negatif 1. Nah, ini 5 kali 0 sama dengan 0. 7 kali negatif 1 sama dengan negatif 7. Nah, kemudian ini kita jumlahkan semuanya. 112 ditambah 0 sama dengan 112 ditambah negatif 7 atau sama halnya 112 dikurangi 7 sama dengan 105. Jadi jawabannya yang B. Untuk soal nomor 3, perhatikan pecahan berikut ini. Nah, ini ada 1,68, 4/3, 175%, 1, 2/3. Dari pecahan tersebut, pernyataan berikut pecahnya benar adalah, nah ini sudah tak bagi atau sudah saya ubah menjadi bentuk desimal semuanya. Nah, kita cek dulu yang opsi A, 1,68 lebih kecil dari 1,33. Nah, pernyataan ini berarti salah ya. Nah, kemudian yang B, 4/3 atau 1,33 lebih kecil dari 1,75. Apakah pernyataannya benar? Ya, ini benar. Nah, kalau sudah ada yang benar, kita tidak usah mencari pernyataan yang lain. Kalau untuk membuktikan saja boleh dicari semuanya ya. Jadi nomor 3 jawabannya yang B, 4/3 lebih kecil dari 175% atau 1,33 lebih kecil dari 1,75.
Untuk soal nomor 4, nilai dari 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat negatif 5 dikali 3 pangkat negatif 7 adalah, nah masih ingat perkalian atau pembagian dengan basis yang sama. Kalau basisnya sama, maka pangkat yang di atasnya ini tinggal kita operasikan. Tapi dilihat dulu tanda di sini. Kalau basisnya sama dibagikan berarti pangkatnya dikurangi. Tapi kalau basisnya sama tapi dikalikan berarti pangkatnya ini dijumlahkan. Nah, langsung saja karena basisnya sama saya tulis 1 saja. Kemudian pangkat 3. Karena di sini pembagian berarti dikurangi. Dikurangi berapa? Negatif 5. Nah, karena di sini perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Di sini pangkat negatif 7. Nah, ini kita operasikan 3 pangkat 3 dikurangi negatif 5. Negatif ketemu negatif sama dengan positif. Nah, ini positif ketemu negatif jadi negatif. 3 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 kurangi 7 sama dengan 1. Maka hasilnya 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Maka jawabannya yang A. Untuk yang nomor 5, bentuk sederhana dari 12 per akar 7 ditambah 2 adalah, nah ini bisa dibuka lagi di bukunya, materi tentang bentuk akar, gimana cara mengerjakannya bentuk akar seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan dengan akar 7 dikurangi 2 per akar 7 dikurangi 2. Karena ini bentuknya perkalian, maka yang atas dikali atas, bawah dikali bawah, atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, kemudian 12 dikali akar 7 dikurangi 2 per akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Positif kali negatif sama dengan negatif. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 12 kali 7 akar 7 dikurangi 2 per 7 kurangi 4 sama dengan 3. Apakah ada yang bisa dibagi? Nah, 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali akar 7 sama dengan 4 akar 7 dikurangi 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, jadi jawabannya yang A. Untuk soal nomor 6, tanggal 1 Januari pada suatu tahun kabisat jatuh pada hari Rabu. Pada tahun yang sama, hari Kartini tanggal 21 April jatuh pada hari. Nah, karena ini dimulai dari tanggal 1 Januari, maka tanggal satunya ini tidak ikut terhitung. Nah, kita tulis dulu bulan Januari itu ada berapa hari? Ada 31 hari. Karena dimulai dari tanggal 1, kan dia tidak terhitung, jadi dikurangi 1 sama dengan 30 hari. Kemudian bulan Februari, karena ini tahun kabisat, jadi jumlah harinya ada 29. Setelah Februari, Maret, bulan Maret ada 31 hari. Sedangkan bulan April, karena ini ditentukan hari Kartini atau tanggal 21 April, jadi Aprilnya ada 21 hari. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. 30 tambah 29 sama dengan 59. Ditambah 31 sama dengan 90. Ditambah 21 sama dengan 111 hari. Nah, 111 hari ini kita bagi dengan 1 minggu ada 7 hari. Kita bagi dengan 7 hari, nanti hasilnya ada berapa minggu ya. 111 dibagi 7, 11 dibagi 7 yang mendekati tetap 1 ya. 1 dikali 7 7. 11 kurangi 7 sama dengan 4, satunya turun. Nah, 7 dikali berapa yang mendekati 41? Dikali 5. Nah, ini 41 kurangi 35 sama dengan 6. Jadi 111 hari dibagi 7 hari itu ada 15 minggu lebih
6 hari. Nah, kemudian untuk menghitung harinya, kita hitung 6 hari setelah hari Rabu. 6 hari setelah hari Rabu. Hari apa itu? Nah, bisa dihitung sendiri. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, berarti tanggal 21 April pada tahun tersebut jatuh pada hari Selasa. Jadi jawabannya yang B. Untuk nomor 7, kita disuruh menentukan 3 suku berikutnya. Dari 100, 33, 85, 43, 70. Nah, ini berapa 3 suku terakhirnya? Kita lihat dulu. Di sini 100 ke 33 selisihnya sangat banyak sekali. Tapi kalau 100 ke 85 ini selisihnya berapa? Selisihnya 15 atau 100 kurangi 15 sama dengan 85. 85 ke 70 ini dikurangi juga sebanyak 15. Nah, kemudian 70 ini ke sini sama, harus dikurangi 15. Hasilnya berapa? 55. Kemudian 33 ke 43 ini diapakan? Kira-kira di jumlah 10 atau ditambah 10. Kemudian ke sini 43 ditambah 10 sama dengan 53. Begitu juga ke sini 53 ditambah 10 sama dengan 63. Jadi 3 suku berikutnya adalah 53, 55, 63. Jawabannya yang D. Untuk yang nomor 8, sebuah toko memberikan diskon 20% untuk baju. Kemudian dan 30% untuk sandal. Harun membeli 2 baju berbeda dengan harga masing-masing. Nah, ini Harun membeli 2 baju ya, harganya berbeda. Yang pertama 160.000, yang kedua 140.000. Nah, serta sebuah sandal dengan harga 250.000. Jumlah uang yang harus dibayar berapa? Nah, karena baju tadi diskonnya 20%. Nah, kita hitung 160 dikali 20 per 100 sama dengan, nah ini bisa kita bagi nolnya atau kita coret. Nah, tinggal 16.000 dikali 2 sama dengan 32.000. Kemudian kalau yang harga satunya 140.000 dikali 20 per 100 sama dengan, nah nolnya bisa kita bagi atau kita coret. Tinggal, maaf ini kebanyakan ya, sisa 14.000. 14.000 kali 2 sama dengan 28.000. Nah, sedangkan untuk sandal ini diskonnya 30%. Nah, kita kerjakan 250 dikali 30 per 100. Nah, ini nolnya saya coret semua yang bisa. Tinggal 25.000 dikali 3 sama dengan 75.000. Nah, ini diskonnya kita jumlahkan semuanya. Nah, ini baru kita jumlahkan semuanya. 32.000 ditambah 28.000 ditambah 75.000 sama dengan 135.000. Nah, ini tadi kan harga awal ya. Harga awalnya kita kita jumlahkan semuanya, baru nanti kita kurangi dengan harga diskon. Hasilnya ini 160 ditambah 140 ditambah 250 sama dengan 550.000. Nah, 550.000 ini kita kurangi dengan harga diskon tadi 135.000. Hasilnya berapa? 415. Jadi jawabannya yang B. Untuk soal yang nomor 9, 1 peti telur dengan bruto 50 kg. Nah, ini bruto sama dengan 50 kg. Taranya sama dengan 10% dari bruto tadi.
Nah, dengan harga, nah ini tadi harganya 900.000. Jika telur tersebut ingin dijual dengan mengharapkan untung 20%, harga penjual telur per kilogram adalah. Nah, untuk bruto ini kan berat kotornya sama dengan 50 kg. Sedangkan tara atau berat kemasan itu 10% dari berat kotornya tadi. Kita hitung taranya dulu ya. Caranya brutonya 50 kg dikali taranya 10% atau 10/100. Nah, ini kita coret. Ini untuk mencari tara ya. Nah, 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi berat taranya atau berat kemasannya itu sama dengan 5 kg. Sedangkan netonya berapa atau berat bersihnya? Bruto tadi kita kurangi dengan tara. Neto itu bruto dikurangi tara. Kalau sudah lupa bisa dibuka lagi di materi kelas 7 tentang aritmetika sosial. Nah, brutonya 50 kg dikurangi taranya 5 kg sama dengan 45 kg. Nah, untuk menentukan harga jual per kilonya, kita tentukan dulu satu peti telur tadi harganya 900.000. Nah, 900.000 tadi kita bagi dengan 45 kg. Jadi nanti ketemu 1 kilonya berapa? 900.000 bagi 45 sama dengan 20.000. Jadi harga tiap 1 kilonya adalah 20.000. Sedangkan penjualnya mengharapkan untung 20%. Caranya gimana? 20.000 ini tadi kita kalikan dengan 20% atau 20/100 ya. Nah, ini yang bisa dibagi, saya coret 2000 dikali 2 sama dengan 4.000. Nah, jadi ini harga tiap per kilonya ditambah dengan pengharapan untung dari penjualnya tadi, kita jumlahkan 20.000 ditambah 4.000 sama dengan 24.000. Nah, sudah ketemu ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 10 diketahui A sama dengan 2/3 B dan B sama dengan 4/5 C. Perbandingan A, B, C adalah, nah ini kita tulis ulang lagi, A banding B itu sama dengan 2/3, sedangkan B banding C itu sama dengan 4/5. Nah, di sini di atas ada B, nilainya 3. Di bawah ada B juga, nilainya 4. Biar ini sama, caranya gimana? Ini kita kalikan dengan 4, yang bawah ini kita kalikan dengan 3, sehingga nilai B-nya nanti bisa sama. Nah, 2 kali 4 sama dengan 8 dibanding 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, yang bawah 4 dikali 3 sama dengan 12 dibanding 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, kan nilai B-nya sudah sama. Maka perbandingan nilai A, B, dan C adalah 8/12 dibanding 15. Jadi jawabannya yang D. Untuk soal nomor 11, suatu gedung memiliki ukuran 36 meter kali 24 meter. Ukuran gedung tersebut pada denah adalah 12 cm kali 8 cm. Nah, ini pada denah ya. Nah, ini yang pertama, ukuran tanahnya bisa kita sebut dengan jarak sebenarnya. Kemudian untuk pada denah ini bisa kita sebut jarak pada
gambar. Maka skala pada dana tersebut adalah, masih ingat rumus segitiga yang ada di kelas 7 dulu, S, yang atas ini JG, yang ini J. Biasanya saya sebut dengan S sama dengan jaga per jarak. Jaga per jarak. Jadi ini jarak gambar dan ini jarak sebenarnya. Yang S ini adalah skala. Nah, untuk mengerjakan kalau ada soal seperti ini bisa diambil salah satu saja. Boleh yang 36 sama 12 saja atau 24 sama 8. Boleh diambil salah satu. Untuk contoh, untuk pengerjaan ini saya kerjakan yang ini saja ya. Nah, jadi jarak sebenarnya itu 36 meter. Nah, sebelum kita operasikan, kita ubah dulu ke dalam bentuk cm. Nah, dari meter ke cm itu dikali 100. Nah, 36 kali 100 sama dengan 3600 cm. Jadi, nah langsung saja masuk ke rumus. Skala sama dengan jarak gambar sama dengan 12 cm per jarak sebenarnya sama dengan 3600 cm. S sama dengan 12 sama 3600, ini bisa dibagi 12 ya. 12 bagi 12 sama dengan 1, 3600 dibagi 12 sama dengan 300. Jadi skalanya 1 per 300. Atau boleh ditulis seperti ini, 1 dibanding 300. Jadi kita bisa menyesuaikan pada pilihan gandanya. Nah, di sini pilihannya adalah yang B. Untuk yang nomor 12, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 30 hari. Nah, ini suatu pekerjaan ya. Kalau 12 orang itu selesainya dalam waktu 30 hari. Jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 24 hari, nah, maka banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah, nah ini masih ditanyakan ya. Ini dibuka lagi materinya tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini salah satu soal perbandingan berbalik nilai. Jadi langsung saja mengerjakannya. 12 kali 30 sama dengan X, karena masih ditanyakan, dikali 24. Nah, 12 kali 30 sama dengan 360. X kali 24 sama dengan 24 X, atau boleh dibalik seperti ini, 24X sama dengan 360. X sama dengan 360 per 24. X sama dengan 360 bagi 24 sama dengan 15. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi kalau dikerjakan dalam waktu 24 hari membutuhkan 15 orang bekerja. Karena banyak tambahan pekerja yang diperlukan, jadi 15 orang tadi dikurangi 12 orang sama dengan 3 orang. Ya, jadi jawabannya yang A. Untuk soal yang nomor 13, jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 5 sama dengan 0, dan x1 lebih dari x2, x1 lebih besar dari x2, maka nilai dari x1 dikurang x2 adalah, nah ini berapa? Nah, saya pakai di sini rumus ABC atau rumus kecap. Rumusnya sama dengan negatif B positif negatif akar B kuadrat dikurangi 4 AC per 2A. X1 2 sama dengan, oh iya, kita tentukan dulu nilai A nya sama dengan 4, nilai B nya sama dengan 8, nilai C nya sama dengan negatif 5. Nah, ini langsung kita selesaikan. Langsung kita masukkan nilai B nya adalah 8 positif negatif akar B kuadratnya sama dengan 8 kuadrat dikurangi 4. Nah,
A-nya sama dengan 4 dikali C-nya sama dengan negatif 5 per 2 kali A-nya sama dengan 4. X1 2 sama dengan negatif 8, positif negatif akar 8 kuadrat sama dengan 64 dikurangi negatif 4 kali 4 sama dengan 16, negatif 16 dikali negatif 5 sama dengan positif 80 per 2 kali 4 sama dengan 8. X1,2 sama dengan negatif 8 positif negatif akar 64 ditambah 80 sama dengan 100 sama dengan 144 per 8. X1,2 sama dengan negatif 8 positif negatif akar dari 144 sama dengan 12 per 8. Nah ini untuk mencari nilai X1 nya kita pakai yang positif dulu ya, negatif 8 ditambah 12 per 8. Nah ini untuk mencari X2 nya kita pakai yang tanda negatif, negatif 8 dikurangi 12 per 8. Nah ini X1 sama dengan negatif 8 ditambah 12 sama dengan 4 per 8. 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Nah ini nilai X1 nya. Kemudian nilai X2 nya negatif 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 20 per 8. Kemudian kita bagi negatif 20 per 8 itu sama dengan, kita sama-sama bagi 2, 10 kita 10 negatif 10 per 4, bisa disederhanakan lagi negatif 5 per 2 atau 2 1 per 2 negatif ya. Nah maka nilai X1 nya sama dengan 1 per 2, nilai X2 nya negatif 2 1 per 2 atau 5 per 2, negatif 5 per 2 ya. Nah kalau pernyataan ini jika dan X1 lebih besar dari X2, ya benar ya, karena X2 nya ini negatif. Nah kemudian maka nilai dari X1 dikurangi X2 sama dengan X1 nya 1 per 2 dikurangi negatif 5 per 2 sama dengan 1 per 2, negatif kali negatif sama dengan positif 5 per 2 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama jadi yang atas langsung kita jumlahkan, 1 ditambah 5 sama dengan 6 per 2, 6 per 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang A. Nomor 14, diketahui M adalah penyelesaian dari persamaan 1 per 2x ditambah 1 per 6 sama dengan 2 per 3x dikurangi 1 per 3. Nah nilai M dikurangi 7 adalah M itu sama dengan X ya. Nah, kemudian kita pindah ruas yang X dengan yang X yang punya variabel ya, kita gabungkan karena ini positif, pindah ruas jadi negatif 2 per 3x sama dengan negatif, nah ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan sempurna ya, 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4, negatif 4 per 3, kemudian positif 1 per 6 pindah ruas menjadi 1 per 6. Nah ini kita operasikan, nah kita samakan dulu penyebutnya menjadi 6 bagi 2 sama dengan 3, 3 kali 1 3 dikurangi 6 bagi 3 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4 sama dengan, nah ini juga kita samakan menjadi 6 bagi 3 sama dengan 2, 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8 dikurangi 6 bagi 6 1, 1 kali negatif 1 kali 1 sama dengan 1. Nah 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1 per 6x sama dengan negatif 8 dikurangi 1 sama dengan negatif 9 per 6. X sama dengan, nah ini bisa kita pindah ruas, negatif 9 per 6 dikali negatif
6/1. Nah, ini kenapa kok bisa terbalik? Nanti bisa dibuka lagi di bukunya ya, di catatannya yang dulu. Nah, kemudian negatif 9 dikali negatif 6 sama dengan positif 54/6. X sama dengan 54 dibagi 6 sama dengan 9. Maka nilai X-nya sama dengan 9. Nah, karena ini tadi M sama dengan X, M sama dengan X, nah maka nilai M-nya sama dengan 9. Nah, nilai M dikurangi 7 adalah, nah langsung kita masukkan nilai M-nya sama